istri. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan menaikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai, Tuhan, setiap pujian kami kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat, akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar
malam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, malam ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema hidup yang menjadi berkat. Yeremia 31 ayat yang ke-20 bagian A saja. Yeremia 31 ayat 20 bagian A. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Di antara pasal-pasal dalam kitab Yeremia, mungkin pasal inilah yang paling kita sukai. Bukan soal hukuman, tapi soal pemulihan. Bukan soal penderitaan, tapi soal berkat. Bahkan pasal ini boleh disebut menjadi pasal kasih karunia, dengan memperhatikan judul perikopnya yang indah, yaitu Perjanjian Baru. Dibuka dengan sebuah pernyataan dari Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum Israel dan mereka akan menjadi umatku, di ayat 1. Di ayat 3 menyatakan inisiatif untuk mengasihi Israel dengan kasih yang kekal itu semata-mata datang dari Tuhan. Bukan Israel yang menghampiri Tuhan, tapi Tuhan yang menampakkan diri dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Di ayat-ayat berikutnya mengalir janji-janji Tuhan yang begitu indah, menyejukkan hati dan membuat siapapun yang mendengarnya bersuka cita. Masa duka cita berakhir, masa sukacita datang. Tidak ada lagi ratapan, yang ada hanya tarian. Ayat 40 dari pasal 31 ini berisi janji dan berkat Tuhan yang diberikan kepada orang Israel. Dan ayat yang paling menggugah adalah kalimat, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan ayat 20. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhan itu tegas tapi juga lembut. Tuhan menghajar tapi juga mengobati. Tuhan mengizinkan penderitaan, tapi Tuhan juga memulihkan. Tuhan menghukum, tapi Tuhan juga mengampuni. Tuhan bisa murka, tapi Tuhan juga melanjutkan kasih setianya. Nah, kalau pertanyaannya, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Maka jawabannya bukan anak kesayangan dan bukan anak kesukaan Efraim itu bagi Tuhan. Tapi adalah anak yang mendukakan. Karena setelah Efraim diangkat dan diberkati, itu tidak membuat Efraim semakin mengasihi Tuhan. Tapi Efraim semakin menjauh dari Tuhan. Baca Hosea 13 ayat 1, ayat 2, ayat 6. Hosea 13 ayat 1, ayat 2, ayat 6. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tapi ia bersalah dengan menyembah Baal sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Ayat 6. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang anak kesayangan dan anak kesukaan, Timotiuslah orang yang paling tepat. Dan masih ada lagi dalam perjanjian lama tentunya. Nama Timotius
berasal dari bahasa Yunani Timotheos yang berarti menghormati Tuhan atau dihormati oleh Tuhan. Timotheus berasal dari kota Listra di Asia Kecil. Ibunya seorang Yahudi sedangkan ayahnya Yunani. Ketika Paulus dan Barnabas pertama kali mengunjungi Listra, Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir dan menyembuhkan dan menyebabkan banyak orang dari penduduk Listra itu menerima ajaran Injil. Beberapa tahun kemudian, Paulus kembali ke Listra bersama dengan Silas, dan di situ Paulus bertemu dengan Timotius yang sudah menjadi anggota jemaat seperti neneknya Lois dan ibunya Eunike. Melalui perjumpaan itu kemudian Timotius menjadi murid Paulus, dan dalam perkembangannya Timotius menjadi rekan sepelayanan Paulus. Timotius muda dipercaya untuk ikut dalam pelayanan misinya yang kedua. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-36. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-36. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Melalui pelayanan inilah Timotius bertumbuh menjadi murid dan anak rohani Paulus. Dalam beberapa surat yang ditulisnya, Paulus sering mengatakan bahwa Timotius adalah murid yang setia. Timotius telah mengikuti Paulus dalam hampir semua perjalanan pelayanannya yang kedua dan yang ketiga. Paulus juga telah beberapa kali mengutus Timotius sebagai utusan dengan tugas-tugas istimewa. Misalnya ke Tesalonika, ke Korintus. Timotius juga menemani Paulus ke Yerusalem dan menyertai Paulus dalam pelayanan perjalanan laut menuju Roma yang penuh dengan bahaya. Timotius berada di Roma saat Paulus dipenjara untuk pertama kalinya, sebab Paulus menggabungkan nama Timotius dengan namanya sendiri saat menulis surat-surat dari penjara kepada Filemon, kepada jemaat Filipi, dan kepada jemaat Kolose. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di Filemon 1 ayat 1, Filipi 1 ayat 1, Kolose 1 ayat 1. Secara tersirat, Paulus kerap menunjukkan rasa bangganya kepada Timotius. Paulus menyebut Timotius sebagai satu-satunya orang yang sehati dan sepikir dengan dirinya. Filipi 2 ayat 20 sampai 22 berkata, Filipi pasal 2 ayat 20 sampai 22. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Kisah-kisah apokrif mengatakan bahwa tahun 97 Timotius mencoba menghentikan upacara penghormatan Dewi Diana di Efesus. Para pemuja Dewi Diana yang melihat hal itu menjadi marah. Kemudian mereka memukuli Timotius, menyeretnya ke jalan dan melemparinya dengan batu sampai mati. Timotius mati sebagai martir pada usia 80 tahun. Nah, Timotius boleh dikatakan menjadi anak kesayangan dan anak kesukaan. Karena 1 Timotius 1 ayat yang kedua berkata, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jadi kalau kita mau menjadi anak kesayangan, anak kesukaan atau anak kebanggaan, maka kita harus memiliki sifat setia. Kesetiaan bukan asal setia, tapi kesetiaan yang sudah teruji seperti Timotius. Ya. Kita melihat
Ada banyak ukuran yang digunakan dalam dunia ini. Ya, termometer dipakai untuk mengukur suhu, barometer dipakai untuk mengukur kelembapan, anemometer dipakai untuk mengukur kecepatan angin. Lalu apa ukuran manusia? Salomo dalam kitab Amsal berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya. Cari orang yang baik hati banyak, tapi cari orang yang setia sedikit sulit dibanding dengan orang yang baik. Nah, ukuran kesetiaan bukan 20-50 tahun, tapi ukuran kesetiaan sampai mati. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada salah satu 7 jemaat di Asia Kecil. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 10 hari itu bicara penuh, ya, penderitaan penuh, kesusahan penuh. Nah, Tuhan berkata setia sampai mati. Karena kalau tidak setia sampai mati gagal memperoleh mahkota kehidupan. Tapi kalau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan mari kita sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai mati. Kami menjadi anak kesayangan, anak kesukaan Tuhan. Bukan anak yang menduka citakan Tuhan. Tapi menjadi anak yang dibanggakan dan menjadi kebanggaan Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dan berkati kami semua yang sudah melayani dan yang dilayani. Sama-sama diberkati Tuhan. Sepanjang malam ini kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu. Lindungi kami dari yang jahat. Pertolongan-Mu membangunkan kami esok pagi dengan roh, jiwa dan tubuh yang sehat. Untuk kami kembali bekerja, untuk kami kembali melayani Tuhan. Dalam bidang kami masing-masing untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat malam.